Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Kita Manhajul Qasid Suluk halaman 59 ya, masih di 59. Kita udah sempat disinggung sebenarnya terakhir. Wa min hatanya ayu khalid khonnasa. Diketahuilah hijrah atau menghajar ya, menjauhi ya orang itu tidak berlebih dari 3 hari kan. Nah itu urusan dunia gitu ya. Tapi kalau urusan agama ya, kalau misalnya orang itu justru malah memberikan dampak madorot, mempengaruhi ya keburukannya ya, maksiat atau kebidahan, ya maka justru ya dihindari atau dijauhi, bahkan selamanya gitu ya, selama dia masih seperti itu. Kalau memang dikhawatirkan memberi pengaruh buruk, ya kecuali kalau kita bisa mendawainya gitu, selama belum bertobat. Nah berikutnya wa minha. Oh ini udah ya, sebenarnya udah ya. Terakhir sampai mana ya? Wa minha yang keduanya Setelah wa minha ini ya. wa minha ayu khonnasa. Ya sebetulnya yang di rekaman kemarin itu agak terputus nih. Ya, jadi wa minha an yusina ila kulli man yaqdiru an yusina ilaihi minal muslimina. Nah, di antaranya, di antara adab kepada sesama ya, itu berbuat baik sekemampuan. Ya, mas tatoa ya. Wa ala yadula ala hadi minum ila bini. Jangan masuk ya, masuk ke rumah ya salah seorang dari mereka kecuali dengan izin. Wa yasta'din salasan fa lam yu'dan in sarafa. Minta izin 3 kali, kalau tidak diizinkan ya pergi. Ya berikutnya siapa yang mau baca? Wa minha ayu khaliqan nasa bi khulqin hasanin wa dzalika ayu amila kulan minhum yahsibu bihasbi tariqatihi Ya bila ya. fa innahu mata latiyul Takia bil madi. jahilu bil ilmi wal wal wallahi Wallahi bil fikhi wal wabiyu bil bayani ada wa tu'za wa ta'adza. wa ta'ala ada wa ta'ala. Nah, ini juga adab ya, termasuk adab bergaul dengan manusia, ya, berakhlak ya, atau bergaul bermuamalah dengan orang dengan akhlak yang baik. Ya, nah dan itu adalah dengan yu'amila kulla minhum, bermuamalah, bergaul, mensikapi masing-masing dari mereka, setiap mereka sesuai dengan caranya, ya, sesuai dengan thariqah caranya. Jadi maksudnya harus menyesuaikan ya, sikap kita itu yang menyesuaikan dengan orang yang kita hadapi, karena setiap orang kan beda-beda, beda kadar, beda tingkatan. Di sini beliau mencontohkan, fa'ina umata laqiya jahilu bil ilmi wala bil fikhi wal ghabi bil bayan ada wa ta'ala. Ya karena kapan saja ya, atau apabila gitu ya, orang jahil itu bertemu dengan ilmu, ini kan enggak cocok. Kita bicara kepada orang yang jahil, maksudnya orang awam gitu ya, yang kita bicara ilmu kepada dia gitu, itu enggak nyambung nanti. Ya, yang maksudnya di luar kemampuan akal dia. Makanya kan kata siapa, Ali bin Abi Thalib ya, radhiyallahu anhu, perkataannya.
khotibunas Kulihim. kulihim kan ya, atau yang semana dengan kenapa kalian tidak berbicara kepada orang itu sesuai akal mereka ya, dan itu akan menjadi fitnah kan gitu ya, fitnah itu jadi maksudnya jadi bencana gitu ya, jadi bukannya kemaslahatan yang didatangkan ya, tapi malah kemudaratan. Singgung. Kasinggung ya, bisa singgung ataupun apa namanya ya, nggak sesuai gitu ya dengan daya tangkapnya ya, ibarat ya, makanya kan disesuaikan juga ya ketika kita bicara atau dakwah, bicara ilmu gitu ya, karena ketika kita mengajar ya, berdakwah, menyampaikan kan tujuannya adalah supaya diterima oleh mereka ya. Nah, kalau tidak diterima ya, atau misalnya mereka tidak mampu untuk menerimanya ya, akhirnya tidak sesuai, tidak mencapai tujuan ya, tidak mencapai tujuan. Seperti halnya gelas ya, kalau diisi dengan air yang terlalu banyak ya meluber gitu, tumpah. Sesuaikan dengan kapasitas gelas, kapasitas otaknya gitu, kapasitas otaknya ya. Atau apalagi orang-orang yang sudah tua, yang mereka tidak ada lagi punya potensi atau kemampuan untuk belajar lebih gitu, udah segitu gitunya. Kecuali kalau yang orang belajar ya, semangat belajar, dia kan ingin menambah ilmu, dia ingin nambah ilmu, ngaji kitab segala macam gitu kan. Nah, itu insya Allah dia bisa menampung itu kan. Jadi disesuaikan. Nah, kalau begitu juga wallahi bil fikih, orang yang lalai ya dengan fikih. Fikih ini kan adalah pemahaman yang mendalam gitu ya, terhadap Islam, terhadap hukum-hukum ya. Jadi berbicara masalah fikih ya secara mendalam kepada orang-orang yang lalai ya, artinya orang yang lalai di sini kan jangankan hal-hal yang rinci dalam pembahasan hukum ya, syariat secara umum aja dia lalai gitu. Membahas detail tentang hukum ini, hukum itu ya, tapi syariat-syariat yang besar, yang dasar, yang umum saja dia lalai. Sholat misalnya, sholat lima waktu itu kan syariat yang umum gitu, yang dasar, tidak perlu memerlukan pemahaman apa detail gitu ya fikihnya, karena semua orang sepakat sholat lima waktu itu wajib ya, sepakat sahur Ramadan itu wajib ya. Jangankan bicara detail fikih, sahur Ramadan aja dia masih belum melaksanakan gitu. Jadi nah ini juga menunjukkan dakwah kita itu harus lihat ya madunya, prioritas. So ini jangankan mau bicara yang lain-lain, masalah sholat aja dia belum ya, belum komitmen gitu ya dengan sholat lima waktu. Ya, berarti kita bahas sholat lima waktu dulu gitu ya. Jangan dulu ke yang lain-lain. Udah bicara tentang apa pemerintahan Islam, politik Islam, ini udah terlalu jauh, ya kan? Situasi ini kan tidak sedikit para dai yang apa ya, mungkin perjalanan akademisinya di bawah mungkin ya, adalah katakan level SD. Tapi madunya itu ada juga yang udah tingkatan profesor gitu ya. Itu gimana bisa apa menyesuaikan bahasa lisan dengan akal mereka? Ya di apa namanya, dicari aja ya kesesuaiannya, menyesuaikan. Ketika orang yang sudah jadi agama intelektualnya matang gitu, jadi makom lagi bakal ngimbang jeung anunya tanda petiknya anu biasa dengan wacana gitu. Ya, makanya juga harus sesuai juga, misalnya kalau di kalangan
orang-orang yang berpendidikan tinggi ya secara duniawi gitu ya. Kalau secara agama bisa aja dia masih TK sebenarnya tingkatannya. Artinya orang-orang berpendidikan itu kan mereka rasional segala macam. Nah, maka dai juga yang dai yang memang bisa secara rasional ya metode apa namanya yang dia sampaikan. Jadi mengirim dai juga harus sesuai, harus cocok. Karena kan nggak bisa dipaksakan. Oh dai ini cocoknya di sini, cocoknya di sini. Sesuaikan ya, jangan dipaksakan. Nantinya malah merendahkan gitu ya madu itu. Akhirnya tidak mau menerima. Ya. Wal gobi bil bayan, orang yang gobi itu bego gitu ya, orang yang bodoh. Ya, jadi orang bodoh dikasih penjelasan. Jadi dia malah tambah bingung. Jadi ada wa ta'ada itu bisa menyakiti dan dia merasa tersakiti. Ya artinya memudaratkan. Ya memudaratkan. Ya jadi ya itu. Apalagi misalnya berdebat dengan orang bodoh. Nggak ada gunanya gitu. Dan akan orang alim berdebat dengan orang bodoh ya dia akan selalu kalah dengan orang bodoh. Kan bukan Iya, ya nggak akan nyambung gitu. Nggak akan nyambung. Ya. Kemudian ya waminha berikutnya siapa yang baca? Wa minha ayyukiro Ini dari kata apa? Dari kata waqara nih, wazan fa'ala. Berarti fi'il mudhari'nya ayyukiro an yuwaqqiro. Ini sesuai kan? Dari kata fa'ala apa wazan fa'ala waqqar yuwaqqiru. an yuwakkiro masai an yuwakkiro masaihu. Jadi apa? Harus dilihat arti, Pak. Apakah jadi fa'il atau maf'ul bih itu tergantung arti. Artinya apa berarti? Itu kan yuwakir apa artinya? Memuliakan, menghormati. Berarti masainya jadi fa'il atau jadi maf'ul bih? Kalau memuliakan berarti maf'ul bih. Jadi ketika kita membaca apakah jadi fa'il atau maf'ul bih itu tergantung dari artinya. Artinya Ya makanya harus diperhatikan dulu artinya ketika membaca itu. Jadi terawang dulu. Kalau nggak peduli arti langsung baca pasti salah. ayyukiro dari ikram an yuwakkiro al-masyayikho al-masayikho wa yarhamus Nah, sibyana wawunya ini ada wawu kan atau kemana? wa yarhima wa yurhama. Enggak. Dari kata berarti harus tahu dulu harus tahu dulu wazannya. Dari kata apa? Ya, cara baca itu harus tertib. Dari kata apa? Rohima ya jadi harus tetapkan dulu gitu ininya harokatnya dan harus konsisten, nggak bisa berubah-ubah. Yang berubah itu nanti ya harokat akhir aja. Ya, rohima ya ramu berarti wazan ya lalu. Nah sekarang ada wawu atop. Atopnya kemana? Nah berarti harus ngikuti patah an yuwak tadi kan an yuwak kirol masyayikho berarti enggak ini sama kalau maklum ikut maklum biasanya. wayurhima Ya karena kan yuwakiro maklum atau majhul? maklum Maklum berarti ini juga ikut maklum. Kenapa jadi yurhima kan tadi ini
Rohima yarhamu. Wayurhamu. Jadi patah itu yang terakhir. Bayar hima Ustaz. Wayar hima. Wayar. Nah jadi hi kan ini yarhama. Wayar hama. Yarhama. Karena jadi kenapa jadi yarhima? Wayar hama. Wayar hama. Wayar hama. Kan dia Iya. Wayar hama Jadi sibiana. kalau yarhamu gitu ya, yaf'alu. Nah, a-nya atau h-nya itu jangan berubah. Bayar hama. Akhirnya. Karena memang babnya begitu. Ya, jangan rohima yarhamu tapi nggak jadi yarhima. Nah, jadi hi. Kenapa jadi hi? Nggak boleh berubah. Kenapa? Ya, jadi wayarhama. Kenapa berubah? Kenapa belum tahu? Enggak, kan tadi kan udah tahu ininya. Hima yarham. Bab kalau udah tahu babnya harus benar. Karena dia harus konsisten. Yarhama. Polanya harus konsisten. Wayarhama terus Wayar hama sibiana. Wa an yakuna ma'al khalqi kafatan. Kenapa dibaca kafatan? Jadi apa? Kafatan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu masdar dari fiilnya. Kafatan. Kafa masdar bukan. Jadi hal seluruh Hal dari Oh, kafatun atau ya betul. Jadi hal dari holki. Khalqi. Ya. Ma'al khalqi kafatan tolkul tolkol. Nah, jadi apa? Tolkol. Oh, filmadi. Tolkol Bukan, dia bukan bil isim. Tolkul wajhi. Tolko ya karena jadi Tolko. khobar karena kan ada an yakuna. Khobarnya. Tolkul wajhi rafiqan. Wa an yafiya. Wa an yafiya lahum bil wa'di. Wa yansofan. Nah, ini dari kata apa ini? Nasofa. Nasofa ya. Bukan nasofa, bukan. Harus tahu dulu akar kata ya. Ini ketika ada fiil, kita harus tahu dulu dia berasal dari kata apa. Ya, babnya apa, wazannya apa. Nanti mengikuti. Jadi nggak bisa salah-salah. Nah, ini dari Sopan sibuk Ustaz. Sopan sibuk Ustaz. Insopan bukan. Bukan. Dari insofa. Ada tasdid tadi di sini. Ya nggak ditulis tasdidnya. Kan harokatnya gundul. Itu ditulis. Insofa yan sifu. Ya, berarti wazan apa? Infal. Infal ya. Infa. Ya. Allah. Oh, bukan yang sifu, yang sofu ya. Sofa yang sofu. Sofa yang sofu. Pakai tasdid ya. Berarti yang sofu ya. Memang gitu. Perubahan jin. Saya tambahan ya. Majid jelas sih Majid. Infa'ala, wazan infa'ala. Cuman kan ini ada huruf ganda mudhoaf pakai tasdid. Iya. Wayan sofa nasa. Iya, wayan sofa berarti ya. Ya, Atau masih makul ya. Wayan sofa nasa min nafsihi. Wala ya'ti ilaihim illa ma yuhibbu an yutia bukan. ayu. Nah, di sini dimajulkan an yuta ilaihi. An yuta ilaihi. Ya, jadi ada berikutnya an yuqirul masyayikh apa tadi? Memuliakan, menghormati orang-orang yang tua, yang sudah tua, yang lebih tua. Wa yarhamus sibyana dan menyayangi anak-anak yang lebih kecil ya. Karena ini kan ada hadisnya ya yang apa? Laisa minna yaman wala ya'rif haqqa kabirina.
Ya, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih besar. Ya, ini dua ini harus seimbang. Harus seimbang. Wa yakuna ma'al kafatan, dan hendaklah bersama makhluk, maksudnya manusia ya, makhluk itu bersama seluruhnya kafatan. Ya, tolqol waji, ya berwajah apa? Manis ya, berseri. Ya, rofiqon. Rofiqon lemah lembut. Ya, berlemah lembut. Wa an yafiya lahum bil wa'di. Apa artinya? Memenuhi janji. Wa yan nasa, bersikap adil ya. Kepada manusia. Ya, insaf itu kan, dia insaf itu jadi adil, apa namanya? Ya, insaf itu ya adil, jujur ya, menilai, dalam menilai. Jadi tidak apa, dia tidak dipukul rata ya, tidak digeneralisir gitu. Jadi melihat orang itu ya harus sesuai porsinya. Ya, proporsional. Sesuai porsinya. Jadi jangan melihat orang, kalau orang benci kan, orang dengki, itu apapun buruk gitu. Tidak menerima kebaikannya gitu. Ya, apapun dipandang buruk, padahal baik. Nah, itu berarti dia tidak insaf. Insaf itu harus jujur. Ya, termasuk juga dalam ya membahas permasalahan ya keagamaan. Bahwa ini ada apa, yang ada apa ya ini, siapa? Tidak ada insafa ya, yang ada apa coba? Ya karena kan kalau insaf itu dari kata ansofa gitu ya. Berarti kalau bisa jadi dari ansofa gitu ya. Kalau insaf ini masdar, berarti dari ansofa ya. Ansofa yun itu berarti. Tadi dibacanya harusnya melayani sifat ya. Ya, Bukan kalau sifat dari ya. ansofa ya. Dia bukan insifatan. Iya, bukan berarti. Karena kan tadi insaf ya, tadi masdarnya kan insaf berarti kan. Betul ya, karena kan insaf masdarnya berarti. Itu dari ansofa ya. Ada di situ di kamus? Ansofa yunsifu. Iya betul ya. Berarti maaf ya tadi. Ansofa yunsifu, bersikap adil jujur. Iya. Sama apa ini? Iya, wajan. Iya betul. Jadi ansofa ya. Berarti tadi dibacanya apa? Wayun sifat. Iya betul. Wayun sifana, saya bersikap adil ya, proporsional kepada orang dari dirinya. Wala yatilai ilama ibu anu tailai. Jangan datang kepada mereka kecuali apa yang mereka sukai untuk didatangi. Ya, ya agar tidak menimbulkan apa ketidaksenangan dari orang. Karena kan harus saling ridho kan prinsipnya dalam bermuamalah. Harus saling ridho. Iya. Kemudian berikutnya siapa yang baca? Sambil latihan baca aja. Islahu dan terjami Ini coba selesai. ziyadatu taukiru Betul tadi taukir yang udah pilih. hayati Hayati wa minha islahu yang udah pilih. Dati berarti. islahi dati baini
Islahu zati islahu dari bayini. bayini. Berarti apa ya? Jadi jadi Tadi yang udah pilih. wasat aurati Wa sitru. wasitru aurati muslimina Terus. wa man ta'amini Dari kata apa ini? Amalan Dilihat dulu, bukan. Ada taknya di situ. Tu ambil, paman tu ambil, Tuh ambil domirnya apa? mantu ini pak, mantu ini. Fi'il madi ini. Wa man ta'ammala ini wazan tafa'ala tafa'ala. ta'amala satru Sitro. sitro Kalau maf'ul bi. sitrullahi ta'ala ala isotin Bukan. Ya, dilihat apa dibacanya. Usot ya. Jama dari asin. Asin jama usot sama kayak dai. Dai jamanya apa? Doa. Itu kan banyak doa, kudot. Kudot kan jama dari kodin. Apalagi yang macamnya seperti itu. Suatu ala Jadi usot itu jama dari asin. Jadi alal ala usoti. usotin ala usoti fid dunya ittada'a Enggak ada a-nya. Itu alif. ittida'a Bukan, ya udah benar tadi Nggak ada A. Cuman enggak ada a-nya. ittada bilang bilang Bilutfihi ilutihi fa innahu jala syahadati syahadata. Karena maf'ul bi oh ini ya terjadi udah jadi syahadata filzani fi zina. fi zina an yashhadu Ada An- fungsinya ada apaan? arba'atu Arba'atan maf'ul bi. arba'onnya an yashhada arba'atan minal uduli annahum syahidu Syahidu kan dari kata apa? Hah? Dari kata Syahida syahida yashhadu. Iya. Syahidu zalika kalmaili fil muka hal fil apa ini? makhalati Makhalati gitu ya. wahada layat tafaqo Wa hadza la yatafiqu. layat tafiqu hada min asari karomahu fid dunya Karomi udah pilih. karomihi fid dunya alladhi yarji Yurja ini dimajulkan. yurja min udalika fil akhirati Ya. Pemina diantaranya juga adalah ziyadatu taukir dzawil hayati, menambah apa tadi taukir? memuliakan. Memuliakan. Kan iwakir kan tadi masdarnya berarti taukir. Memuliakan orang-orang yang memiliki kedudukan ya ataupun sebenarnya bukan jabatan sih. Ya punya keistimewaan lah baik dari ilmu gitu ya ataupun kedudukan yang mulia lah dalam agama misalnya tokoh atau sebagainya. Ya tentukan ini harus diberi penghormatan yang lebih daripada kepada orang yang biasa. Ya dihormati karena ilmunya, karena jasanya dan sebagainya kan. Itu. Kemudian islahu dzatil bain. Mengislah ya, memperbaiki, mendamaikan. Dzatil bain itu yang memiliki apa permusuhan, perseteruan ya. Istilah bainakum. Iya termasuk itu kan bahkan ada di Quran kan bukan di Quran di hadis ya. Ya itu pasti. Sudatal bain itu jadi orang yang apa sedang berselisih ya, bertengkar lah ya. Ada permusuhan. Ada kan di Quran ya ada ya? Bukan yang itu. Pasti pun kata baik. Yang jatal bainnya ada di Quran. Yang ada apanya kan? Yang ada istilah jatul bain. Baik. Oh, baik. Baik.
nggak ada ya di hadis berarti. Pasti. Ada wasdu data binikum. Pernah kenal Al-Quran tuh. Gitu. Iya berarti ada dia betul mananya sama. Data bainikum. Itu data bainikum. Jadi kalau ada yang sedang bermusuhan intinya ya itu harus didamaikan. Itu dan menutupi aurat kaum muslimin. Maksudnya apa? Aib. Aib, ya. Kayak saja. Pak, ya paman Pak Aslaha baik Pak Aslihu baik. Ya ada zat bainikum ada Anfal ayat 1. Wa aslihu zata bainikum. Ayat 1 Al-Anfal. Ayat itu lafaznya sebelumnya apa? Iya salunaka anil anfal. Al-Hujurat ayat 10. Kalau itu mah wa aslihu baina awaikum. Kalau ini yang zata ada zatanya itu di Al-Anfal ayat 1. Wa aslihu zata bainikum. Yang menutup aurat kaum muslimin. Ya maksudnya aib atau rahasia ya gitu. Bisa juga jasadnya mungkin ya. Kalau misalkan ada yang terbuka. Dari satu orang itu bisa untuk dilihat secara jasadiah. Ya, ada orang yang mungkin terkena gangguan mental, perjalanan perempuan. Lo dibantu ya? Untuk orangnya. tersinggung. Bahaya. Makanya kan dalam hadis siapa yang Allah satara musliman ya satarallahu yaumal qiyamah. Yang menutupi aib seorang muslim Allah akan tutupi aib dia nanti di akhirat. Ya aib ini baik itu apa kekurangan ya ataupun rahasia-rahasia yang urusan pribadi misalnya yang privasi. Ya, termasuk juga kalau orang itu berbuat dosa ya secara sembunyi-sembunyi. Ya kita juga menasihatinya secara sembunyi-sembunyi juga. Itu jangan kemudian diumbar ya akhirnya mencemari pencemaran nama baik. Jadi selama orang itu misalnya berbuat dosanya secara sembunyi-sembunyi gitu. Misalnya ketahuan oleh kita ya kita pun ada kewajiban untuk menasihati ya mendawai tapi secara sembunyi-sembunyi juga menjaga privasi dia. Ya berbeda kalau dosanya secara terang-terangan. Ya itu termasuk juga dia sebagai pejabat publik sebagainya yang butuh untuk diketahui oleh orang ya apalagi yang berpengaruh gitu ya kepada kinerja dia gitu ya. Jadi harus dilihat juga apalagi kalau orang bangga dengan dosanya dengan kemaksiatan ini yang disebut dengan al-mujahirun. Jadi kalau orang itu ditutup-tutupi dia malah bangga dengan dosanya diumbar kepada orang. Nah, kalau orang yang dia memang bangga secara terang-terangan nah itu boleh kita juga mengkritik dia secara terang-terangan. Gitu. Ya, karena tanpa kita kritik secara terang-terangan pun ya orang lain juga bakal tahu juga gitu kan. Gitu. Jadi kalau di sini dia nggak termasuk ghibah, makanya ada pengecualian. Membicarakan misalnya dosa orang yang memang orang tersebut melakukannya terang-terangan. Kan buat jadi pelajaran gitu. Jadi itu bukan ghibah. Makanya kan di Quran ada menyebut Firaun, menyebut Qarun, ya, menyebut Abu Lahab. Itu kan bukan ghibah. Ya, nah kemudian kata beliau, siapa yang memperhatikan penutupan Allah Ta'ala terhadap para pendosa di dunia, dia mengikuti ya meneladani dengan kelembutannya. Itu. Jadi Allah sendiri kan sebetulnya menutup para pelaku dosa itu, ya ditutup oleh Allah aibnya agar dia mau bertobat gitu ya kepada Allah. Nah maka dia orang tersebut meneladani,
Maksudnya mengikuti. Jadi Allah saja menutupi, kenapa kita harus mengumbar rahasia? Kita juga harus menutupi aib gitu. Jadi ini masih terkait dengan sitru aurat tadi ya. Fa innahu ja'ala syahadata fi zina an yashhada arba'atan minal udul annahum syahidu dzalika kal maili fil maqhalati. Ya, sesungguhnya Allah, ya ini domainnya ke Allah, menjadikan kesaksian dalam zina ya itu agar bersaksi arbaatun, betul ya, ini failnya. 4 orang yang adil, yang maksudnya yang dipercaya, bersaksi bahwa mereka menyaksikan itu seperti main film makalah. Ini maksudnya ini perumpamaan. Jadi maksudnya maka itu apa, celah ya atau tinta ya, celah mata atau tinta, maksudnya seperti mencelupkan ke dalam tinta itu. Maksudnya ini ilustrasi ya, gambaran orang itu melihat jelas ya kemaluan itu ya ketika berzina itu. Video pun itu. Kalau video kan bisa diedit dan sebagainya kan. Jadi, Dia sebenarnya nggak bisa jadi saksi. Saksi itu harus orang langsung. Paling itu hanya digital. penguat aja. Hanya penguat. Kalau yang namanya saksi itu harus melihat langsung. Karena kalau cuma video kan bisa diedit video itu. Apalagi dengan canggihan teknologi. Bisa aja diedit itu wajahnya sebagainya. Bisa ya. Dan orang lain diedit.